Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cintia Dea Azaro dari 12 IPS 2, nomor urut 8. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sodik yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk saya berpendapat atau beropini tentang sekolah daring. Jadi begini, sekolah daring itu kan biasanya kita sebut dengan sekolah online ya. Sekolah online kan kita barusan ini kan ya dilakuin karena adanya pandemi COVID-19 yang tidak sengaja dan tidak kepingin kita dapatkan gitu kan. Yang awalnya hanya ada di Cina dan beranggapan bahwa di Indonesia nggak bakalan ada COVID-19, tapi nyatanya juga ada kan di Indonesia. Lah, sebagai pelajar nih ya, saya mau beropini bahwa sekolah online itu pasti mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya adalah kita menjadi fleksibel banget tuh untuk pembelajaran. Kita bisa belajar pagi, siang, sore, atau malam, itu tuh terserah kita. Kemudian kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri gitu ya. Kita juga bisa belajar sendiri tanpa diberi kayak materi banyak oleh guru, bahkan kita dituntut untuk menjadi pribadi yang untuk belajar sendiri, bahkan guru mungkin cuma mengasih materi, nah belajar ya bab 13, kalian gini, terus akhirnya kita ya udah dengan terpaksa kita belajar sendiri, bahkan meskipun kita sudah belajar sendiri, kita juga apa sih nggak paham sama materinya, yang harusnya kan biasanya kita dapetin di sekolah offline ya. Kalau sekolah offline kan biasanya kita misal diajarin sama guru, diberi materi nih, misal materi matematika, bab trigonometri, misal dijelasin A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kan guru biasanya, anak-anak ada yang tanya, mungkin ada yang nggak paham nggak, ada yang paham nggak gitu. Biasanya kan kalau jadi murid langsung angkat tangan, saya nggak paham yang ini dan ini yang itu gitu kan ya. Kemudian kan kalau misal kita sekolah online sekarang itu kita nggak bisa dapetin itu. Mungkin setiap harinya kita aja kalau video call aja nggak semua mata pelajaran ya, cuman beberapa pelajaran doang yang bisa video call. Apalagi kalau misal kita dapat video call, misal matematika gitu juga ya, kita bandingin aja secara online. Secara online kan mungkin kita juga dijelasin, tapi yang saya dapatkan nih ya, kan kita juga dapat pelajaran matematika, tapi dijelasinnya dengan PowerPoint nih. Beda kan rasanya ya kalau dijelasin dengan PowerPoint dengan di papan tulis langsung gitu ya. Kalau di papan tulis kan kayak kita tahu step-stepnya gimana. Biasanya kan guru nulis atau apa gitu ya. Kita kan jadi kayak langsung ngah gitu loh. Langsung, oh gini ya caranya, oh gini caranya. Kalau dengan PowerPoint kan kita cuma kok gitu doang, cuma next, terus akhirnya kita juga mikir agak lama kan ya, apalagi matematika itu kan susah gitu kan ya. Jadi nggak semua murid tuh bisa mendapatkan pelajaran itu dengan mudah. Akhirnya saya sendiri juga kebingungan sendiri, terus akhirnya menganggap bahwa wah matematika ini sulit gitu. Tapi nyatanya kalau misal kita bisa belajar sendiri atau lebih dijelaskan detail lagi kayak di sekolah offline gitu, kita pasti lebih mudah dan lebih paham lagi gitu ya. Terus kalau dari dampak positifnya lagi, sekolah online ini kita jadi lebih mengetahui gitu ya bahwa teknologi yang ada di luar atau di dunia ini itu sangat canggih. Contohnya aja ya, kalau misal kita masih sekolah offline, masa kita juga tahu sih Zoom itu apa? Pasti kita nggak tahu. Zoom itu apa sih? Nggak tahu kan. Kalau misal kita sekolah online ini, kita pasti lebih tahu bahwa, oh Zoom itu bisa ya buat sebagai ranah pendidikan, bisa juga sebagai ranah meeting atau dan lain-lain sebagainya. Ya, dari situ kita juga bisa menyimpulkan bahwa sekolah online itu nggak harus dampak negatif mulu. Kita juga pasti merasakan dampak positifnya. Nah, dari dampak positif itu juga ada dampak negatifnya. Contohnya, kita jadi lebih bermalas-malasan dalam pembelajaran. Kenapa? Karena kita biasanya kan kalau di sekolah offline kan sekolah juga datang ke sekolah, terus saya bertemu teman-teman. Kalau kita bermalas-malasan itu pasti kelihatan ya. Kalau misal di sekolah online ini nggak kelihatan, karena apa kan kita menggunakan komputer, misal kita kayak lagi video call gitu ya sama gurunya, maksudnya kayak ada Zoom gitu ya, kita juga bisa matiin kamera, matiin video, atau matiin mic, kita rebahan di kasur, apalagi kita kan kalau di sekolah online kan kita di rumah aja, pasti kita belajar juga di kamar, terus kemudian kita bisa juga pegang gadget, akhirnya kita contohnya aja scroll-scroll TikTok, kayak misal saya biasanya kalau gurunya agak nggak jelas atau materinya benar-benar nggak bisa nyampe gitu ya di otak saya tuh kayak udahlah ngapain gitu, akhirnya saya scroll TikTok atau scroll Instagram dan lain-lain sebagainya, atau bisa jadi saya juga ngerjain tugas yang lain.
yang contohnya deadline-nya itu sangat cepat gitu ya. Terus dampak negatifnya juga kita kurangnya juga berkomunikasi antara teman dengan guru juga itu kayak ngerasa hilang gitu loh. Sebenarnya berkomunikasi dengan kayak gini Zoom atau HP itu sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kayak rasa emosionalnya itu kurang gitu loh. Biasanya kan kita kalau misal tatap muka itu bisa langsung ngerasain rasa emosional yang kita rasain gitu. Misal contohnya kayak kayak matematika tadi. Saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Terus akhirnya kan kalau misal tatap muka gitu kan langsung kelihatan ya, oh iya beneran ini anak nggak tahu. Tapi kalau secara online tuh kayak kadang kan kita nggak paham aja, aduh sungkan mau tanya. Terus kadang juga ngerasa gimana ya kalau ganggu teman-teman kalau kita banyak tanya, gitu kan kayak rasa sungkan gitu ya. Jadi kita akhirnya mau mendem sendiri gitu loh. Akhirnya emosionalnya kita itu nggak bisa tercurahkan kepada teman atau kepada guru kita gitu. Terus dampak negatif dari sekolah online adalah juga kita merasa bahwa materi-materi yang harusnya kita dapatkan di secara sekolah offline itu nggak masuk di diri kita gitu ya. Dari yang saya rasain ya. Karena saya juga ngerasa kalau kita itu jadi robot gitu ya. Robot tapi disuruhnya dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita tuh cuman kasih tugas-tugas terus disuruh belajar sendiri tanpa diberi penjelasan yang lebih detail yang biasanya kita dapatkan di sekolah offline. Jadi kita ngerasa kayak jadi robot. Kita dikasih tugas, terus disuruh ngerjain, dikasih deadline, terus gini gitu. Terus akhirnya ngerasa kayak bukan diri kita gitu ya. Apalagi kita ngerasain ya tugas, tapi kok aku nggak paham sama materi ini, terus aku harus gimana? Terus akhirnya ya terpaksa kita ngeliat Google, meskipun jelas atau nggak jelas materinya ya bodo amat, yang penting kita udah ngerjain gitu ya. Jadi itu sih yang saya rasain. Kemudian kesimpulannya yang saya dapatkan dari sekolah online itu, ya meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah secara daring atau online, jadi kita ya harus menerima aja, ya harus bagaimana lagi. Itu juga sudah eh, peraturan dari pendidikan, dinas pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita juga harus menerima. Tapi kan di situ juga kita mendapatkan, oh ternyata teknologi di dunia ini juga udah canggih ya ternyata. Gitu. Tapi kalau dampak negatifnya itu ya seperti itu, kita jadi nggak lebih paham materi. Tapi dari yang saya sampai ini ya, saya juga pengen memberikan sedikit apa ya, solusi kepada guru-guru. Mungkin kita juga harus apa ya, guru-guru itu bisa memberikan kayak video gitu loh, video pembelajaran, kayak misal lebih jelaskan lebih detail kayak di papan tulis, kayak matematika itu dijelasin secara papan tulis, meskipun nanti pada akhirnya muridnya itu jelasin, muridnya itu dengerin atau enggak, atau misal melihat videonya itu atau enggak, itu ya urusan belakang. Tapi kan banyak juga murid yang nggak paham kalau misal lihat online gitu, pengennya kan murid juga pengen bertatap muka dan lain-lain, lebih paham dengan materinya kalau dijelasin dengan langsung gitu sih. Udah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.